Cek, cek, cek. Cek, 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 cek. Cek satu. Cek, cek, Cek satu. cek. cek. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Ya, kita bisa bertemu kembali di tempat ini di Januari, di tahun yang baru. Dan kita bisa merasakan betapa kasih Tuhan selalu menyertai hidup kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita bisa masuk dalam hadiratnya, menyembah Tuhan, sehingga kita bisa menikmati, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, sepanjang tahun ini. Tuhan menyertai kita semua. Sebab itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan berdoa, menyerahkan jalan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan bersyukur Tuhan, kasih-Mu tetap menyertai kami, rahmat-Mu melimpah dalam hidup kami ya Bapa. Sampai saat ini Tuhan, kami masih ada sampai dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan, rindu untuk menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, layakkan kami ya Tuhan, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang sudah hadir pada pagi hari ini maupun yang masih dalam perjalanan di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan berikan sukacita kami untuk bisa menikmati beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami serahkan jalan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita marahkan hati kita di hadapan Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Dan korban pujian, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Masuk hadirat.
hadapan hadirat Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Seribu jemaat Tuhan, naikkan pujian ini, masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama katakan masuk hadirat Tuhan dengan korban pujian kami Yesus. Masuk hadirat, berhiaskan di hadapan hadirat. Ku rasakan, amin, di hadapan hadirat-Mu, ku nampak di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
hati kami yang di hadapan-Mu ya Bapa. Masuk dalam hadirat-Mu ya Yesus. Menikmati segala kebaikan-Mu. Membela hidup kami Tuhan dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Coba kita bangkit berdiri semua. Katakan pujian ini, Yesus ku sembah. Yesus ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembahkan. Ini kerinduan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di hadapan makasih keinginan dalam hidup muliakan nama-Mu Yesus. Hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Disembahkan Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita angkat suara kita menyembah Tuhan. Terima kasih Kau kudus Tuhan, Kau mulia. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Syukur kami, haleluya.
bersama-sama dengan hati kita akan pujian ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Melawat kami, memulihkan kami ya Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan kami rindu untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus. Kami jemaat Tuhan yang rindu, yang suka memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak paling mulia bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru. Kita memuji Tuhan, amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadiratnya. Sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Amin. Memuji Dia. Oh, masuk. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Beri puji. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Puji. Puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Puji dihormat. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar, amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, Untuk masalahku, amin. untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Amin. Dia memulihkan, Katakan, amin. Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus Katakan. tidak ada yang sukar. Amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin. Dia menguduskan, amin. Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin. Dia menguduskan, amin. Dia
Dengarkan Dia Raja segala Katakan Dia Raja segala raja. Raja segala raja. Katakan Dia Tuhan segala Tuhan. Tuhan segala Tuhan. Mari suka memuji Tuhan, saudara. Yesus itulah satu-satunya harapan kita, amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Katakan sama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji. Dia berjanji akan kembali, akan kita Katakan Yesus semua. itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Mari sama-sama kita katakan dari Tuhan. Katakan. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Kita akan pujian dengan iman kita. Kita akan sama-sama. Yesus itulah satu-satunya Amin. penolongku yang sungguh. Dia telah berjanji, amin. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. 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 Upahmu besar. Upahmu besar di sorga. Saya katakan. Upahmu besar di sorga. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita duduk, beri salam satu sama yang lain. Katakan, upahmu besar di surga. Haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih besar. Engkau yang terlebih besar dalam hidup kami ya Yesus. Kasih-Mu melebihi segala persoalan hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melampaui segala akal kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Tuhan kami mau Tuhan yang menyembah Engkau Tuhan dengan pujian kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Terima kasih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan imanmu, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Terlebih besar. Yesus terlebih besar
besar. Yesus terlebih besar. Rasakan pujian, Yesus rasakan pujian ini dengan iman kita besar. bahwa Tuhan Yesus Dia terlebih besar atas segala persoalan hidup kita, atas segala sakit penyakit kita, atas segala dosa-dosa kita. Biarlah pagi hari kita menyatakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Saudara kita bangkit berdiri semua. Mari kita lebih rasakan pujian ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Amin. Dalam terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan dari depan Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Di dalamku. Saudara anak sekolah minggu itu lagi doakan. Yesus besar. Yesus terlebih besar. Mari kita arahkan tangan kita berkat dalam sekolah minggu ini. Yesus terlebih besar. Di dalamku, Di dalamku. di dalamku, Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya. Oh, di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Oh, terlebih besar Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, di dalamku selama-lamanya. Dengan lembut, Yesus terlebih besar.
Sungguh-sungguh Engkau mengalami kebesaran Tuhan di tahun 2023 ini. Dan itu Engkau imani, dan itu Engkau yakini. Sebesar apapun tantangan, segelap apapun di depanmu, setinggi apapun tembok persoalan, di tahun 2023 Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada padamu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Singkapkan si hatimu Tuhan. Setiap hal yang mengikat, setiap hal yang mengalihkan pandangan, pikiran, hati, di dalam nama Yesus dibukakan. Roh Kudus, Holy Spirit, haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku selamalah. Sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih, haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku. Oh, terlebih besar. Yesus terlebih besar. Terhembuslah Allah. Yesus Jamah setiap kami, curahkan Roh di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Di dalamku, haleluya. Yesus, oh, terlebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan yang meriah bagi Bapa di surga, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di tahun 2023 ini. Kami ada semua karena Tuhan. Kami bergerak karena Tuhan. Kami hidup karena Engkau Tuhan. Inilah kami di tahun 2023 Tuhan.
Kami rindu akan Engkau, kami haus akan firman. Puaskan setiap dahaga kami. Beri jawaban atas setiap pertanyaan kami. Allah Roh Kudus, bekerjalah, ambil alih setiap kehidupan kami. Kami tidak membiarkan segala bentuk pekerjaan iblis apapun bentuk, dari manapun datangnya. Seberapa kami yang hadir pada pagi hari, kami bersatu memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolakkan, kami hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suasana surga mengambil alih pemberitaan. Berkati tim yang sudah melayani kami pagi hari. Kembalikan pengurapan yang baru, kuasa yang berasal daripada Tuhan, bahkan talenta ilahi yang berasal daripada setiap jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang dihidupkan, yang dimerdekakan. Mari sama-sama katakan, beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu yang kedua. Dan melalui kesempatan ini juga, saya juga mohon maaf pada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang saya tidak sempat untuk menghadiri undangan tahun 2022. Saya terjadwal ke Balikpapan, namun rencana Tuhan lain dan saya tidak sempat hadir. Ketiga, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Wakil Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk ada lagi beritakan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan untuk semua itu saya kembalikan kepada Bapa di surga. Shalom sekali lagi. Suasana baru, amin. Amin. Haleluya. Saya lihat di sini berganti ya, suasana baru. Amin. Tuhan berkata bahwa akan kirimkan kepadamu roh yang baru, pikiran yang diperbaharui. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, memasuki tahun 2023, berita apa yang Bapak Ibu sudah dengar? Tahun 2023 banyak orang yang mau mengintip, banyak orang yang mau melihat seperti apa sih di tahun 2023. Sampai-sampai TV memanggil para ahli spiritual bahwa di tahun 2023 khususnya di Sulawesi akan terjadi yang namanya sebuah guncangan, musibah. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Memasuki tahun 2023, dari pemerintah mengatakan akan terjadi yang namanya sebuah resesi. Mendengar berita ini, mendengar kabar ini, tentu kita akan bertanya, kalau bisa saya nggak masuk deh tahun 2023, karena situasinya nggak baik, nggak enak, beritanya bikin sakit telinga. Memasuki tahun 2023, 4 jam saja majelis kami veteran di kota menikmati hidup. Padahal waktu Natal masih ketemu Pak, Ibu. Kami masih salam-salaman, tanya kabarnya gimana, sehat puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi tahu Bapak Ibu, masuki tahun 2023, di jam 5 subuh terdengar berita, pulang ke rumah Bapak. 2 hari kemudian langsung menjadi abu, dikremasi. Memasuki tahun 2023, ada tetangga kami tadi sempat saya dengar di belakang, nggak tahu apakah itu yang dimaksud, meninggal di Kampung Rama,
nanti malam dibawa ke Toraja. Tanta Manda namanya. Apa betul itu? Keluarganya. Apa betul? Orang paling lama di Makassar, di Kampung Rama. Dan orang bercerita, sudah tidak ada lagi terdengar suara. Ada, Mak? Sudah tidak ada lagi terdengar suara. Kalau lagi Magelu, Meoli, sudah tidak ada lagi. Tertutup. Kaget orang semua. Masuki tahun 2023, kapal tenggelam. Masuki tahun 2023. Terdengar berita gadis dimutilasi oleh pacarnya. Mengerikan. Pagi hari ini, sekiranya pertanyaan itu mencerahkan kita semua. Amin. Amin. Pertanyaan-pertanyaan kita akan menjawab seperti apa keadaan kita, apa yang harus kita lakukan, seperti apa tindakan kita ke depan. Mari Bapak Ibu kita membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-33. Bapak Ibu kalau sudah dapat sama-sama kita membaca sekali lagi dengan hormat. Saya jemput kita bangkit berdiri dengan suara yang lantang dan kita mengamenkan bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kop dari pembacaan kita hal kekhawatiran. 3, 2, 1, mulai. Amin. Silakan duduk, diberkati kita. Yang berbahagia merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Memasuki tahun 2023, setiap mungkin gereja atau hamba-hamba Tuhan akan diberikan sebuah visi untuk umatnya memegang kebenaran itu. Tema pada pagi hari ini yaitu mencari kerajaan Allah. Apa Bapak Ibu? Kasih tahu samping kanan kirinya, mencari kerajaan Allah. Ya harus responsif Bapak Ibu ya. Jangan mengantuk pagi-pagi. Mencari kerajaan Allah. Manusia cenderung keliru memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Hartanya dulu, kesembuhannya dulu, mujizatnya dulu, baru Tuhan. Jasmaninya dulu, baru Tuhan. Pertanyaannya, salahkah atau bagaimana? Tentu enggak salah Bapak Ibu. Tapi sedikit keliru. Sedikit keliru. Sedikit keliru. Nanti kita lihat kenapa kelirunya. Ayat ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Ayat ini muncul tidak terlepas dari 25 sampai 34. Nanti Bapak Ibu kalau pulang silahkan baca sendiri. Ayat ini disebabkan faktor yang sangat meresahkan hati manusia. Tidak hanya meresahkan hati manusia, melainkan bisa melupakan, bahkan meninggalkan Tuhan. Dikarenakan masalah apa? Di kop pembacaan kita itu masalah khawatir. Masalah apa Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu mendengar berita yang pertama tadi, Bapak Ibu khawatir tidak? Khawatir tidak? Anak gadisnya pacaran, tiba-tiba waduh, janganlah pacaran. Itu mutilasi, itu dipotong-potong Bapak Ibu. Suaminya pergi bekerja, tiba-tiba langsung dipukulin, diniatkan rencana yang tidak baik. Sebalik, khawatir. Kata khawatir di sini dimaksudkan gelisah. Gelisah. Cenderung mengarah kepada memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Bapak Ibu, ada yang datang pada pagi hari ini, belum besok sudah dipikirkan matang-matang, direncanakan matang-matang, seakan-akan Bapak Ibu maaf kata ini ya, kita masih bisa melangkah 2 jam 3 jam ke depan. Muncul ayat ini, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu, jangan bimbang, jangan tawar hatimu. Dan tahukah Bapak Ibu dicatat 365 kali dalam 1 tahun itu ada berapa hari?
Ya 365 hari. Berarti Tuhan berbicara kepada saya dan Bapak Ibu. Setiap hari untuk tidak apa? Untuk tidak apa? Khawatir. Kasih tahu samping kanan kirinya. Yang muda kasih tahu samping kanan kirinya. Pasti ada jodohnya. Jangan tahun baru, pasangan baru untuk bagi yang sudah berpasangan. Jangan ya. Amin. Dan kata khawatir ini Bapak Ibu, tidak memandang dia orang kaya, dia orang yang tidak punya apa-apa, dia orang yang hebat, dia orang yang tidak memiliki pangkat, dia orang yang memiliki pangkat, tidak pandang. Yang namanya khawatir dia tembus. Ya di sini Bapak Ibu, di hati itu di sini, di pikiran, di hati itu khawatir. Dia nggak lihat Bapak Ibu pakai baju baru, Bapak Ibu pakai jas, Bapak Ibu punya harta, Bapak Ibu punya mobil, punya rumah besar, bahkan punya pengawal yang berlapis-lapis. Tidak, semuanya diserang. Makanya Tuhan dalam khotbahnya yang ke 26 dari 30 khotbahnya dia tekankan hal kekhawatiran. Yang bujang khawatir untuk tidak menikah. Ada di sini yang bujang belum ini. Bagaimana nanti, atau yang bujang memikirkan bagaimana saya mencari pekerjaan. Semua khawatir. Semua. Bapak Ibu, akibat dari kekhawatiran ini, kata firman Tuhan di Amsal, membukukan tulang. Tidak hanya membukukan tulang, tapi dapat mengundang penyakit. Indra bekti kena, pembuluh pecah, khawatir, bimbang, ragu, mengundang penyakit Bapak Ibu. Tuhan tidak mau Bapak Ibu stroke. Amin. Amin. Tuhan gak mau Bapak Ibu tekanannya tinggi gara-gara apa? Selesai Natal. Tapi saya lihat pagi hari ini semua, puji Tuhan, sehat-sehat dan diberkati. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus. Yang keras Bapak Ibu, yang keras, jangan setengah-setengah. Ini tahun baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Setelah kita memahami latar belakang dari apa maksud Tuhan menyampaikan kepada saya dan Bapak Ibu, mencari kerajaan Allah. Ini yang menjadi pertanyaannya dan akan menjawab setiap persoalan saya dan Bapak Ibu. Mengapa kita harus mencari kerajaan Allah? Amin. Mengapa saya harus mencari kerajaan Allah? Berarti suatu hal yang sangat penting. Kalau Tuhan tidak menganggap ini suatu hal yang sangat tidak penting, Tuhan gak akan ngomong. Tuhan gak akan bicara kepada saya dan Bapak Ibu. Biarin dah manusia mati semua. Biarin dah kena bencana. Biarin dah mati kelaparan. Biarin dah kena musibah. Tapi karena ini menyangkut suatu hal yang sangat penting, Dia mau berbicara kepada saya dan Bapak Ibu di pagi hari ini. Mengapa kita harus mencari kerajaan Allah? Poin yang pertama, hidup kita ini sangat bergantung kepada Tuhan. Hidup kita ini sangat bergantung kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Benar ditambahkan Bapak Ibu. Tuhan gak akan mengurangi, Tuhan gak akan memotong atau melemparkan rezekinya Bapak Ibu kepada orang lain. Tidak akan. Tapi yang kita mau lihat, bahwa kita mencari Tuhan karena kita sangat butuh, kita sangat bergantung kepada Tuhan kita. Banyak orang salah menggantungkan hidupnya kepada suatu hal yang jasmania. Dia menggantungkan hidupnya, maaf kata, bukan berarti salah, menggantungkan hidupnya kepada suaminya sepenuhnya. Berita ini yang viral baru-baru apa Bapak Ibu? Seorang ibu 11 tahun, maaf kata, ditinggalkan suaminya. Tinggalkan suaminya, rumah besar. Tidak mau lagi melihat lampu, mengurung dirinya dalam rumah yang besar. Untung anaknya yang masih 11 tahun sampai sekarang dia rawat. Bapak Ibu nonton itu?
menggantungkan sepenuhnya hidupnya kepada suaminya. Apakah salah? Tidak, Bapak Ibu. Banyak orang menggantungkan hidupnya kepada hartanya. Waktu dia menggantungkan hidupnya kepada hartanya, datang bencana. Mobilnya dibawa, hartanya dibawa. Dan akhirnya apa? Masuklah itu yang namanya virus, bukan corona lagi. Virus, kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan. Tuhan mau mengajar, memberitahu kepada saya dan Bapak Ibu. Jangan gantungkan hidupmu kepada sesuatu yang tidak pasti. Tapi gantungkan hidupmu kepada Tuhan yang pasti, yang percaya. Katakan. Masuk 2003, innalillahi waduh. Almarhum Mama Yurun, 1 anaknya. Tante Manda dipanggil. Yang di Kampung Ramah, 1 anaknya. Dari kecil dia dijaga. Waktu orang tuanya meninggal, dialah yang paling berteriak, dialah yang paling histeris. Wajar. Padahal dia mau berangkat pergi kerja. Tapi belum berangkat, meninggal orang tuanya. Cancel tiket. Wajar. Tapi kalau sepenuhnya kita gantungkan pengharapan kita, iman kita, harta kita, kekayaan kita, pangkat kita, jabatan kita, tiba pada satu titik, sesuatu yang tidak kita inginkan, saya nggak tahu apakah kita masih bisa menyembah Tuhan atau tidak. Apakah kita bisa memalingkan muka kita kepada Tuhan, atau bahkan kita berbalik dari arah kita kepada Tuhan. Gantungkan hidup kita sepenuhnya. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya jauh-jauh hari sudah titip pesan, bahkan saya kepada kakek nenek saya, Bapak Ibu. Saya katakan kalau saya pergi pelayanan kemana-mana nanti, saya nggak tahu di mana saya meninggal. Jangan menangis. Dia pegang tangan saya, kenapa? Iya, kita nggak tahu hidup kita ini di mana. Seperti apa? Meninggalnya seperti apa? Tahu-tahu dia yang duluan pulang ke rumah Bapak, 3 orang. Kami sharing dengan istri. Bagaimana nanti nih kalau ada sesuatu terjadi kepadamu dan kepadaku? Kalau saya yang duluan, dia bilang, jangan ayah duluan, saya belum sanggup. Terus kalau bunda duluan bagaimana? Saya juga nggak sanggup. Kami sharing, kita saling menguatkan. Siapa yang duluan pulang, apapun yang terjadi, mau anak masih kecil, mau anak sudah besar, kita berpegang sama seperti Raja Daud berkata, sampai anak cucuku, 3 turunan, 4 turunan, 7 turunan, tidak akan pernah kulihat dia meminta-minta. Yang percaya katakan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Semangat baru ini. Amin. Amin. Kita gantungkan sepenuhnya karena kita butuh Tuhan. Makanya Tuhan menawarkan, memberikan pertanyaan ini. Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus mengeluarkan pertanyaan ini, semua pada risau dan gelisah. Bimbang mereka. Mereka berkata, dia memprotes Tuhan, dia berkata, emangnya Tuhan melulu. Ya, Bapak Ibu bergerak karena siapa? Bapak Ibu bernapas karena siapa? Bapak Ibu diberi rezeki dari siapa? Dapat jodoh dari siapa? Dapat gaji dari siapa? Sehingga Tuhan bilang cari dia. Kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Jangan kepintaran Bapak Ibu, terbatas. Terbatas kepintaran kita ini. Terbatas skill kita ini. Ketampanan kita mau andalkan terbatas, Bapak Ibu. Anak saya sekarang 3, apalagi yang paling bungsu sering jahil dengan saya. Kalau dia lihat foto saya 15 tahun yang lalu, wah gagahnya ayahku nih. Semuanya masih luar biasa gitu. Selalu dia banding-bandingkan.
Dia lihat yang sekarang, dia bilang, ada ayah. Saya lihat ke atas, silau sekali mataku ayah. Saya lihat ke belakang, silau sekali mataku ayah. Gantengnya mulai pudar. Bapak Ibu mengandalkan kecantikan, cantiknya nanti mulai pudar. Kita gantungkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Tadinya masih kuat gagah berdiri. Waduh. Jelang masuk umur. Dia sudah mulai pegalino Bapak Ibu. Encok kiri kanan. Ya toh? Iya. Tanya itu bapak-bapak yang mulai 30-40 ke atas. Tapi kalau dari 0 sampai 30 ke bawah, dia bilang, saya lah paling gagah di tempat ini. Tanya garis-garis itu dan cowok-cowok. Iya. Kekuatannya bahkan tembok pun dihajar. Tembok disikat. Begitu hebat. Carilah Tuhan. Tahun 2023. Karena hidup kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Minta tolong di Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Carilah dahulu kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Jawaban dari pertanyaan itu. Agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Jelas. Apa gunanya? Mengapa waktu muda saya tidak cari Tuhan? Tapi saya lihat sini enggak ada yang menyesal. Karena maaf kata, di atas umur saya masih ada duduk. Bahkan Ibu Gembala pun masih ada di tempat ini. Dia sudah memberikan kehidupannya seutuhnya untuk Tuhan. Dan tidak ada kata penyesalan. Ibu Gembala enggak pernah menyesali ke Tuhan kan? Mungkin orang yang seumuran Ibu Gembala dan tidak mengikut Tuhan. Dari mudanya dia akan berkata, saya menyesal. Kenapa dari muda saya tidak ikut Tuhan? Kenapa waktu kuat saya tidak melayani Tuhan? Kenapa waktu saya masih sehat saya tidak melayani Tuhan? Amin. Amin. Ini yang Tuhan ingin tawarkan. Sehingga dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah itu. Agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Kita tidak meratapi diri kita. Melihat diri kita terbaring di atas rumah sakit dan kita berkata, kalau Tuhan izinkan saya masih sehat. Kalau Tuhan izinkan saya masih bisa jalan. Kalau Tuhan izinkan saya masih bisa bernafas, saya akan melayani Tuhan. Saya akan mengasihi pasangan saya. Saya akan mencari dan mencari. Bahkan kalau bisa tinggal di dalam gereja. Ada yang mau tinggal di pastori ini? Mengabdikan hidupnya sama seperti Samuel, ada? Apa yang dicari orang? Duit. Apa yang dicari orang? Duit. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, petang, malam. Duit. Duit. Bukan Tuhan. Kasih tahu suaminya, anak-anaknya. Boleh kau cari duit. Boleh kau cari uang. Boleh kau bermimpi setinggi-tinggi langit. Tapi jangan lupakan cari Tuhan. Amin. Tepuk tangan Bapak Ibu. Michael Jackson memiliki semua. Pulau dia punya. Panti asuhan dia punya. Kepopuleran dia punya. Siapa yang gak kenal seorang Afrika yang maaf kata kulitnya hitam. Tidak punya apa-apa. Tapi ketenarannya membuat dia bisa dikatakan orang terkaya di dunia. Tapi di akhir hidupnya ada sebuah penyesalan.
Dia ditemani dengan apa Bapak Ibu? Ditemani dengan obat. Mati dengan obat narkoba. Michael Jackson. Menyesal tak ada gunanya. Dipuja-puja. Tinggal jentik jari. Uang datang. Bahkan bisa beli pesawat, bisa beli pulau. Ini yang Tuhan tawarkan kepada saya dan Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyesali kemudian hari dan kita tidak ditemani dengan segala jerih payah kita yang kita kumpulkan selama ini. Ada viral di TikTok. Hotman Paris. Siapa yang kenal Hotman Paris? Ada di sini saudaranya. Ada di sini satu marga. Atau ada di sini satu pam. Atau sepupunya yang paling jauh mungkin. Atau ongkongnya kah? Ada Bapak Ibu. Dia berkata seperti ini di TikTok. Di manakah kebahagiaan itu? Di manakah itu kesenangan? Pusing kepala saya. Saya sudah punya harta. Saya sudah punya uang. Kalau saya bisa maaf kata, bisa cari perempuan, saya cari lagi. Tapi saya cari lagi yang cantik hari ini, besok datang lagi yang paling cantik. Sudah ada pada dirinya semua. Tapi tahukah Bapak Ibu, dia berkata seperti ini. Saya kayaknya mau pergi ke Cina. Jadi biksu. Mungkin di situ kebahagiaan. Hammetab. Kalau saya tinggal di sini double 6 ini. Amin Bapak Ibu. Dia mencari. Ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Mumpung belum terlambat kita doakan. Saya doakan supaya dia jadi penginjil, jadi pendeta. Hamba Tuhan. Amin. Karena saya melihat ada kebaikannya Bapak Ibu. Ilmunya dia pakai menolong orang yang tidak mampu. Ilmunya dia pakai untuk orang yang tertindas. Tuhan tolong hatinya. Temukan dia Tuhan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan firman ini menghampiri saya dan Bapak Ibu. Apa gunanya saya dan Bapak Ibu memperoleh seluruh dunia ini. Tetapi kehilangan nyawa. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai gantinya? Ketiga, penyesalan yang tidak ada gunanya. Artis terkaya di Korea. Saya lupa namanya. Apakah Ling Ling atau Yong Ling atau Mei Mei atau Mon. Saya nggak tahu lah. Waktu dia sakit Bapak Ibu. Dia karena sibuknya. Pokoknya semua harus dia dapat. Semua harus dia capai. Tiba-tiba dia sakit. Dia jatuh. Dibawa masuk ke rumah sakit. Waktu dibawa masuk ke rumah sakit, dianalisa. Ternyata ditemukan penyakitnya kanker stadium 4. Waktu dia mendengar kanker stadium 4, enteng dia bicara. Dok, saya kena penyakit apa? Penyakitmu kanker stadium 4. Dia bilang, aduh dok, bisa disembuhkan dok? Bisa enggak? Dokter bilang, enggak. Dok, saya punya banyak uang, ambil di sana di gudang. Ambil di gudang dok, banyak uang saya. Pakai semua itu teknologi yang paling canggih. Supaya saya bisa sembuh dari kanker stadium 4. Dokter bilang, maaf, gak bisa. Tinggal makan bubur kok saja. Maka mau enak-enak. Maka mau enak-enak. Tinggal hitungan hari kok meninggal. Mendengar berita itu Bapak Ibu. Dia pulang. Lalu dia ambil semua uangnya. Dia kasih masuk dalam koper. Dan dia bawa ke rumah sakit. Dia hambur mulai dari ruang dalam sampai ke jalanan luar. Dia katakan, tidak ada gunanya saya mencari semua ini. Saya berlelah-lelah. Saya capek. Saya korbankan seluruh hidup saya.
waktu saya, tenaga saya. Tetapi tidak bisa menolong saya. Tuhan berkata, carilah Tuhan di tahun 2023. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Kita sibuk maaf kata bagaikan ayam. Ayam nanti kalau ada bahaya maaf kata dia nggak tahu kalau ada bahaya di depannya. Dia nggak tahu kalau ada ular di depannya. Dia sibuk cari, dia sibuk cari, dia sibuk cari. Bukan berarti Bapak Ibu dilarang bekerja, bukan. Jangan sampai di tahun 2023 ini kita nggak memiliki sesuatu yang spesial yang kita pakai untuk di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang ketiga. Mengapa Tuhan menghimbau? Mengapa Tuhan menyarankan untuk saya dan Bapak Ibu mencari Tuhan? Kita tolong dibukakan Mazmur pasal yang ke-62. Ayat yang kedua, Mazmur. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Minta tolong di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Terakhir, mengapa kita harus mencari Tuhan di tahun 2023? Agar jiwa saya, jiwa Bapak Ibu mendapatkan namanya ketenangan. Yang percaya katakan. Sebuah ketenangan gak bisa dibeli dengan apapun. Dan Tuhan, saya melihat kebenaran itu. Saya melihat kebenaran itu. Memang Tuhan taruh tempat yang kosong di hati kita. Untuk tidak dipenuhi semua sesuatu yang ada di muka bumi ini. Apa itu? Shalom yang melampaui akal pikiran. Damai yang melampaui akal pikir. Dan tidak bisa kita temukan di muka bumi ini. Makanya Tuhan menghimbau. Memberikan informasi kepada jemaat yang ada pada saat itu. Dia katakan carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah. Karena ada sesuatu yang tidak bisa kita beli. Kita bisa dapatkan di muka bumi. Apa itu? Ketenangan jiwa. Bapak Ibu maaf kata mungkin punya harta segala-galanya. Mungkin punya bodyguard berlapis-lapis. Mungkin rumahnya sudah dipasangi CCTV. Mungkin sudah dipagari dengan besi, bahkan listrik mungkin dipasang di situ. Mobilnya mungkin sudah dilengkapi dengan apapun. Tapi kalau Bapak Ibu jiwanya tidak tenang, apalah gunanya hidup ini? Amin. Apalah gunanya kehidupan ini? Siapa Raja Daud? Kalau saya bertanya apakah dia kurang dalam kehidupannya? Jawabnya apakah dia kurang populer? Jawabnya Apakah dia kurang harta? Jawabnya Sama-sama. Jawabnya Jawabnya Apakah dia maaf kata dia kurang pasangan hidup? Jawabnya tidak. Rumahnya maaf kata bukan kayak rumah saya mungkin. Rumahnya istana. Yang kita impikan semua. Amin. Hartanya banyak. Ini baru benar hamba Tuhan ini. Ini baru benar ini umatnya Tuhan. Dan dia pegang dari awal, dari nol. Sampai dia memiliki sesuatu. Dia tetap pegang apa? Dia mendekatkan dirinya hanya kepada Tuhan. Dia enggak sandarkan petiruannya kepada tempat tidurnya yang emas mungkin. Tempat duduknya yang emas, enggak. Kepada panglimanya tidak, kepada penasehatnya tidak, kepada uangnya tidak. Bahkan kepada lapisan pengawalnya tidak. Sehingga dia mampu berkata, dia mampu berbicara, dia mampu menyatakan, mengungkapkan. Sekalipun musuh di samping kanan kiri aku tidak takut. Sebab Tuhan ada bersama, menunjukkan ketenangan jiwanya.
Sekalipun di tahun 2023 ini, saya dan Bapak Ibu diperdengarkan, bahkan kita akan melihat sesuatu yang mengguncang bumi ini. Kita mampu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tak jadi masalah. Ini benar. Tapi kalau orang berkata, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya bisa tidur dengan tenang. Dia sementara memanipulasi kebenaran firman Tuhan. Karena bukan baru satu kali terbukti Bapak Ibu. Dari zaman dulu sudah dibuktikan. Bahwa ketenangan hidup itu hanya pada Tuhan. Bapak Ibu, suami Bapak Ibu bisa enggak dengan menjamin 100%? Maaf kata, Bapak Ibu suami istri. Kenapa ada antara aku dan dia di tengahnya? Aduh, saya kemarin pemberkatan nikah kudus Bapak Ibu. Saya enggak mau ada yang di tengah saya. Dia taruh tas, HP, saya bilang jangan, kasih pindah. Biarkan tidak ada yang memisahkan kita, hanya maut saja. Kasih pindah itu. Saya duduk sama-sama. Amin. Suami kita enggak menjamin ketenangan batin kita. Betul atau tidak Bapak Ibu? Anak-anak kita pun enggak menjamin. Sebaliknya istri pun enggak menjamin. Maaf kata. Betul Bapak Ibu? Suamiku pergi kerja. Kita berpikir gelisah hati kita. Duk dak, duk dak, duk dak. Pulang terlambat kita berpikir. Anak-anak muda pacarnya juga lambat dijemput berpikir. Gelisah hatinya. Maka Tuhan menawarkan sebuah berita. Carilah dia. Temukan dia. Karena di muka bumi ini tidak ada yang menjamin kegelisahan hati. Yang bisa mengisi hatimu yang kosong. Itu hanya Tuhan. Amin. Amin. Saya minta tepuk tangan yang meriah di tahun 2023. Lebih lagi Bapak Ibu. Lebih lagi Bapak Ibu. Terakhir kata bijak untuk saya dan Bapak Ibu. Kata bijak mengatakan seperti ini. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang ada. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan kita bawa sampai mati. Saya ulang. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan dibawa mati. Yang kedua, carilah Tuhan pada waktu sehat. Di saat engkau sakit, Tuhan juga mengingatmu. Tuhan juga mencarimu. Carilah Tuhan di waktu engkau jaya. Di saat engkau melarat, Tuhan mengingat dan Tuhan juga mencarimu. Carilah Tuhan di waktu engkau kuat. Di saat engkau lemah, Tuhan akan mengingat engkau dan Tuhan akan mencarimu. Sehingga terjadi sebuah relationship, terjadi sebuah hubungan. Amin. Kita angkat pujian kita. Ku tetap cinta. Bapak Ibu, apa lagu itu? Hidupi lagu itu Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu? Mudah-mudahan ada di atas di layar. Supaya kita bisa memiliki komitmen di tahun 2023 ini. Anak-anak muda tidak lagi pergi kiri kanan. Tetapi kalau bisa gereja dipenuhi untuk berkreasi, untuk menemukan ide-ide. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap cinta. Ku tetap setia.
ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta. Oh, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, Tetap setia. haleluya. Oh, ku tetap setia. walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Jadikan komitmenmu di tahun 2023. Walau badai datang, Carilah kerajaan itu, carilah kebenaran itu. Oh, ku tetap cinta, ku tetap setia. walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya. Ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar
biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jemaat saja terlalu banyak renungkan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup. Dan apa yang kau berikan itu enggak mungkin bisa membalas anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup. Tahun 2023 tidak hanya hartamu, tidak hanya waktu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, memiliki komitmen. Terlalu banyak, Terlalu banyak sama seperti Yosua berkata, yang Tuhan telah beri. ini komitmen yang harus engkau miliki di tahun 2023. Takkan Aku dan seisi rumahku balas dari akan beribadah kepada. ku. Aku dan seisi rumahku akan beribadah. Bukan sisa waktu, bukan sisa tenaga, seluruh hidupmu. Jadikan ini sebuah komitmen. Tetap cinta, Dia datang menghampirimu. tetap setia. Maukah engkau mencari dia? Terlalu banyak, terlalu banyak. Maukah engkau sepenuhnya bergantung kepada Tuhan? Maukah engkau mendapatkan jiwa yang tenang? Maukah engkau mendapatkan kepastian dalam hidup ini? Carilah dan temukan dia. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya menantang, mungkin selama ini tidak ada jawaban yang bisa engkau temukan. Kalau engkau berada pada titik hatimu gelisah, berada pada titik stagnan,
berada pada titik kau jenuh, kau sudah berjerih payah dalam hidup ini, tidak ada pencerahan dalam hidup ini, engkau sama menemukan jalan kebenaran. Saya ingin melihat ada tangan yang terangkat. Silahkan engkau mengangkat tanganmu. Jangan lihat samping kanan kiri. Temukan Tuhan pagi hari ini. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang baru dalam hidupmu, harapan yang baru dalam hidupmu, visi yang baru di dalam hidupmu, saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Dan engkau mengarahkan pandanganmu kepada Bapa di surga. Saya gak akan mengundang engkau datang berdiri di depan, tidak. Silakan engkau di tempatmu, engkau serius berurusan untuk tahun ini. Orang berkata tahun ini penuh resesi, kegelapan, ketakutan, kebimbangan, kekecewaan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, ini tahunnya Tuhan dan tahunnya untukmu. Temukan Tuhan, cari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit reda, Holy Spirit reda. Haleluya. Reda, reda, Holy Spirit reda, Holy Spirit reda. Engkau banyak kecewa di tahun 2022. Bahkan engkau masih bawa mungkin di pagi hari. Dan engkau bertanya, mencari jawaban, kesana kemari. Engkau tidak menemukan jawaban itu. Mungkin bertentangan dengan yang kau harapkan. Dan membuat engkau jenuh letih. Firman Tuhan berkata, aku akan mengirimkan roh yang baru. Diperbaharui semangat yang diperbaharui, visi yang diperbaharui, roh yang diperbaharui. Inilah saat, inilah momen. Holy Spirit reda. Amen. Holy Spirit reda. Sungguh-sungguh buka hatimu, buka hatimu. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down. Amin Tuhan. Rain down, rain down, Holy Spirit, Holy Spirit rain down, Holy. Silakan engkau berbicara pribadi lepas pribadi. Kalau engkau suami istri silakan bergandengan tangan. Kalau bapak ibu suami istri silakan bergandengan tangan. Satukan hatimu, satukan pikiranmu, satukan misimu. Bergandengan tangan yang suami istri, bergandengan tangan yang suami istri. Yang memiliki anak, anak bergandengan tangan kepada kedua orang tuanya.
Oh, Holy Spirit rendah. Oh, not Holy Spirit, Holy Spirit rendah. Biar Allah Roh Kudusmu, Allah Roh Kudus menjamah engkau. Biar Allah Roh Kudus sendiri. Haleluya. Oh, rendah, oh, not Holy Spirit, Holy Spirit rendah. Haleluya. Holy Spirit rendah, rendah, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau ingin mendapatkan visi yang baru, pencerahan yang baru, kau ingin mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, inilah saat Dia mengasihi, sehingga Dia memberikan sebuah informasi, Dia memberikan sebuah saran. Datanglah, follow me, ikutlah kepada Dia, setia, cinta, apapun itu. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Yesus mama se tonga lako kalemu. Yesus mama se tonga lako kalemu. Tae ku bela umbala pakama sena Yesus, Yesus mama se tonga laku kalemu. Yesus mama se, Yesus mama se tonga laku kalemu. Tuhan mengasihi engkau. Yesus mama se tonga laku kalemu. Tae ku bela umbala pakama sena Yesus, Yesus mama se tonga laku kalemu. Haleluya. Saya beri kesempatan kita pun menyembah Tuhan. Yesus mama se tonga laku kalemu. Yesus mama se tonga laku kalemu. Tae ku bela umbala pakama sena Yesus, Yesus mama se tonga laku kalemu. Yesus baik buat. Kalau Tuhan tidak baik,
Tuhan tidak mengasihi. Yesus, Kau tidak akan ada pada pagi hari. Tapi karena kebaikan, karena anugerah, Kau masih bisa bergandengan dengan suami istri, dengan pasangan. Kau masih bisa melihat anakmu. Anak masih bisa melihat kedua orang tuanya. Dan engkau sendiri masih ada, itu karena kebaikan Tuhan. Di sana banyak terkena musibah, menderita kelaparan, berteriak, histeris. Mereka berada dalam situasi kondisi yang tidak enak. Di pagi hari ini engkau masih baik-baik saja. Engkau masih baik-baik saja. Luapkan hatimu ucapan terima kasih. Dari dalam hatimu, saudara kita begitu menderita. Ada mereka beribadah dalam tekanan. Bahkan untuk mengucap syukur di waktu Natal tidak bisa. Tapi engkau pagi hari ini masih bisa. Engkau masih bisa menyembah Tuhan. Engkau masih bisa memanggil namanya. Karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Lembutkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat keluargamu dan anak-anakmu dan sepupumu. Terimalah pencerahan itu, terimalah kesetiaan itu, terimalah pembaharuan itu, terimalah anugerah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama, Yesus baik, Yesus baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yesus baik, baik. Oh Yesusku, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Bapa di surga, terima kasih untuk Engkau menghampiri kami. Terima kasih untuk Engkau datang kepada kami dengan suara-Mu, dengan firman. Engkau mengajak kami, bahkan Engkau tidak memaksa kami. Engkau berkata, carilah kerajaan itu. Benih yang hamba sudah tabur Tuhan di pagi hari, biar tertanam kuat di hati umat. Mereka mau mengalami keintiman lebih lagi di dalam Engkau. Mereka sungguh-sungguh lebih lagi di dalam Engkau. Mereka sungguh-sungguh beribadah di dalam Engkau. Mereka sungguh-sungguh berkomitmen di dalam Engkau.
bahkan memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Mereka tidak memberi sisa dari apa yang mereka punya. Mereka tidak memberi sisa hidup mereka, tapi seluruh kekuatan mereka, seluruh pikiran mereka, seluruh waktu mereka, seluruh tenaga mereka untuk datang bersimpuh di hadapan. Sebelum hamba turun di tempat ini Tuhan, memberkati mulai dari Ibu Gembala sampai kepada Wakil Gembala, sampai kepada para majelis, pemain musik, pemuda-pemudi, orang tua, remaja, anak-anak sekolah minggu. Turunlah kiranya anugerah yang baru, roh yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru, visi yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Woo! Ada semangat yang baru di tempat ini, ada gairah yang baru, ada passion yang baru, visi yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami tujukan kepada setiap jemaat Tuhan yang diberkati, yang dihidupkan, yang dimerdekakan, yang dimenangkan. Mari sama-sama katakan. Beri sekali lagi tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan saatnya kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Sampai kita bersama persembahan kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Namun di depan kita ada ayat-ayat mas. Jadi bagi jemaat Tuhan yang belum sempat mengambil minggu lalu, bisa ambil sekarang ya ayat masnya untuk kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. 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 Upamu besar di sorga. Upamu besar di surga. Belum ada kegiatan ya, hari Selasa belum ada mezbah keluarga, namun akan dijadwalkan rapat kerja untuk mengawali tahun ini ya. Jadi mungkin pengumuman rapat kerjanya akan diumumkan berikut melalui WhatsApp, grup WhatsApp. Jadi mohon kehadirannya buat seluruh jemaat pelayan Tuhan yang diundang melalui grup WhatsApp tersebut. Untuk hari Sabtu depan tetap ada doa puasa di tempat ini, dan
malamnya ada latihan untuk para pelayan yang akan mengambil bagian dalam pelayan hari Minggu depan. Mungkin ini cuma pengumuman kita. Selanjutnya buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi hari, boleh melambaikan tangan. Ada, puji Tuhan, ada jemaat Tuhan di belakang. Mari yang dekat-dekat boleh salam buat jemaat Tuhan baru pertama hadir. Semoga bisa hadir kembali di tempat ini dan kami rindu kita sama-sama bisa melayani Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Selanjutnya yang berulang tahun sepanjang bulan Januari, ya, dengan hormat dipersilakan naik di depan, akan didoakan oleh Ibu Gembala Bapak Pendeta. Ya, jadi yang berulang tahun sepanjang bulan Januari 2023 bisa naik ke depan. Akan didoakan dan akan diberikan hadiah, voucher. Voucher ya. Makan di Pak Dani. Puji Tuhan. Ada yang lain? Oh iya. Saya termasuk yang ulang tahun pada bulan ini. Puji Tuhan. Aris nggak ada ya? Oke. Mungkin yang bisa mewakili Aris ibunya mungkin. Oke, baik. Saya undang dengan hormat Ibu Gembala untuk mendoakan yang berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan
pengumuman tambahan ada? Oke, baik. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sedikit pengumuman bahwa bulan Februari, ya, bulan Februari kita akan adakan ibadah sore. Kita akan mulai mengadakan ibadah sore jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Mulai bulan Februari. Nah, untuk tanggal 5 Februari, undang semuanya rekan-rekan kita, anak-anak muda terutama. Karena kita akan kedatangan tamu, seorang artis namanya Yesua Abraham. Kalau Bapak Ibu Saudara buka YouTube, tulis Yesua Abraham akan muncul. Ya, kita doakan nanti tahun ini kita akan undang beberapa orang yang bisa sharing dengan kita. Ya, target kita adalah bulan depan itu kita coba undang Yesua Abraham. Lalu kemudian pertengahan tahun antara bulan 4 atau bulan 5 kita akan undang Rita Wahyu, salah satu pengajar bahasa Ibrani, salah satu kegiatan dari WBI. Kita akan undang ke tempat ini untuk seminar. Lalu kemudian bulan 9, 10 kita akan coba undang Pendeta Mel Atok. Oh, nggak ada yang mau? Haleluya. Kita akan undang Pendeta Mel Atok, ibadah pagi dan sore di tempat ini, saya sudah hubungin kemarin. Ya, semoga dia bersedia di jam-jam itu. Nah, kita doakan gereja kita dipenuhi oleh Jiwa, amin. Target kita anak muda. Kenapa? Kenapa saya mau bilang anak muda? Karena lokasi kita harusnya banyak anak muda. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau Tuhan kasih kita visi baru untuk tahun ini. Dan kita doakan juga, di tempat ini kita akan banyak melakukan renovasi. Mungkin Bapak Ibu lihat, ini kordennya sudah nggak dicuci 2 tahun. Bukan setahun, 2 tahun. Bukan sebulan, 2 bulan, 2 tahun. Nah, kita berdoa bulan-bulan ini kita akan ganti, kita akan coba merias kembali, kita akan coba renovasi. Sehingga orang yang datang bisa nyaman di tempat ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian begini, tentunya itu semua kita nggak bisa jalan sendiri. Saya juga nggak bisa jalan sendiri walaupun saya jago nyari sponsor kan gitu. Cuman saya nggak bisa jalan sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkenan mau join, Pak saya ada berkat, silakan. Yang mau tinggal hubungin saya atau hubungin istri saya, hubungi bendahara gereja yang mau ikutan menabur, baik untuk acara nanti Yesua Abraham, Rita Wahyu, Mel Atok yang mau menabur, ayo menabur. Saya sudah ajarkan kemarin, kalau pendeta bilang menabur bukan untuk pendetanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tetapi untuk jemaat Tuhan sendiri. Semua peraturan yang Tuhan beri sebenarnya untuk kebaikan kita, yang setuju katakan amin. Sama seperti saat kita ditantang untuk menabur, sebenarnya Tuhan ngomong supaya kita tidak berhenti juga menuai. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau misalkan menabur, percayalah di gereja ini, di tempat ini semua keuangan terpapar dengan baik di bawah. Silakan di mading itu ya. Kelihatan di bawah, berapa yang kita keluarkan kita akan tulis di situ. Semua perbaikan, seluruh renovasi gereja ini semuanya akan terpampang di situ. Jadi Bapak Ibu yang mau menabur sangat terbuka. Yang setuju katakan amin. Dan semuanya saya percaya, yakin 100%. Kalau Tuhan sudah berikan visi baru untuk gereja kita, Tuhan sendiri akan berjalan bersama dengan kita. Permasalahannya kita harus bersama-sama jalan dengan Tuhan. Kadangkala Tuhannya jalan, kita diam. Lalu kita ngomong, kok gak ada pernyataan Tuhan? Lah kamunya diem, Tuhannya jalan, jadi ketinggalan, kan begitu. Kita mau kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita mengikuti apa yang Tuhan taruh melalui visi-visi pemimpin di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Baik, itu saja pengumuman dari saya yakin dan percaya bulan depan. Karena bulan-bulan ini anak-anak mahasiswa masih libur. Banyak rekan-rekan kita yang anak-anak muda ini masih di kampung. Kita berdoa mereka di kampung juga bahagia. Gitu ya, bahagia pulang di sini dengan kekuatan baru, dengan semangat yang baru. Jadi kita bisa sama-sama memuji muliakan Tuhan di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Angkat pujian bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kiranya hidup kami semakin berkenan bagimu. Bahkan biarlah hidup kami semakin kudus seturut mau dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah memuji meninggikan Engkau. Kami sudah memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Dan biarlah Bapa apa yang kami buat pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Menjadikan Tuhan disukakan pada pagi hari ini. Dan itu adalah menjadi suatu kebenaran Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan baru Tuhan turun atasnya. Memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai. Dimanapun dia berdiri, biarlah kebenaran Tuhan selalu nyata. Bahkan biarlah setiap orang yang mendengarkan, banyak orang diselamatkan, dimenangkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, biarlah Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat umat Tuhan sepanjang minggu yang akan kami hadapi. Bahkan di sepanjang tahun 2023 Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan bagi-Mu. Biarlah hidup kami hidup yang menyenangkan hati Bapa. Bahkan kami umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami senantiasa bergandengan tangan untuk kami pakai Tuhan. Melayani Tuhan dan kerjanya. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh pekerjaan tangan umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga lepas keluarga Tuhan. Apapun pekerjaan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kiranya Tuhan turut campur di dalamnya. Sehingga keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian hidup kami. Anak-anak kami Tuhan, mulai dari kanak-kanak remaja sampai para pemuda remaja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian hidup anak-anak kami. Diberkatilah studi anak-anak kami. Diberkatilah studi anak-anak kami yang kuliah Tuhan. Bahkan masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses, masa depan yang kelimpahan menjadi bagian hidup anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu, orang tua kami rohani tempat ini Tuhan, Ibu Gembala. Anak-anaknya, mantu dan cucu-cucunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan sempurna atas keluarga hamba-Mu. Bahkan kuat baru, sehat baru menjadi bagian hidupnya. Di dalam melayani Engkau Tuhan. Melayani umat-Mu yang Engkau sudah percayakan baginya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang takut dan gentar kepada Tuhan. Mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Engkau Yesus yang kami sembah, kami puji. Terima kasih Bapa. Dan biarlah hujan pertobatan terjadi di negeri ini. Bahkan orang-orang banyak mengenal Engkau, mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Kota Makassar di mana kami hidup di saat ini Tuhan, kami tinggal, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keamanan, ketentraman, bahkan kebebasan kami umat-Mu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah pemerintah Kota Makassar, mulai dari Bapak Wali Kota sampai ke seluruh jajaran yang terendah sekalipun. Engkau pakai Tuhan untuk senantiasa diberikan roh hikmat untuk memerintah takut akan gentar. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah syukur kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan seluruh doa-doa. Dan biarlah kiranya lewat doa kami sampai ke langit, sampai ke sorga, Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bahkan kami berdoa sesuai dengan Tuhan yang sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan akan mengawali perjalanan hidup kita hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah beribadah dan kami telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan,